Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Skyone, selamat datang di Skyone Podcast. Hari ini kita akan melaksanakan program baru membahas tentang sesuatu yang sangat menarik pastinya, sangat berguna bagimu ya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita bacakan tagline atau kita bersama-sama untuk mengucapkan tagline dari Skyone Podcast ya. Nah, ketika saya bilangkan Skyone Podcast, nanti kamu ikutin bareng-bareng ya. Oke, Skyone Podcast. Langitkan semangatmu, suarakan inspirasimu. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan dulu, nama saya Putri Rahmadena. Nah, Sobat Skyone bisa panggil saya dengan Ibu Putri. Saat ini saya pastinya adalah seorang guru di SMK Negeri 7 Batam, SMK kebanggaan kita semua, SMK Pusat Keunggulan. Bu Putri merupakan salah satu guru bimbingan konseling yang ada di SMK Negeri 7 Batam. Oke, mungkin cukup demikian dulu perkenalan kita pada pagi hari ini. Kalau ingin berkenalan lebih lanjut, yuk diundang ke SMK Negeri 7 Batam. Oke, Sobat Skyone, hari ini kita ada program baru nih. Nama programnya adalah Bicara Tentang Masa Depan. Membicarakan masa depan itu tidak akan ada habisnya. Tetapi masa depan itu harus kita rencanakan. Karena segala sesuatu yang tidak direncanakan itu hasilnya tidak akan maksimal. Oke, hari ini kita akan membahas tentang minat bakat untuk kesuksesan menjalani kehidupan. Mungkin Sobat Skyone udah sering ya mendengarkan tentang kata minat, kata bakat. Ya, mungkin udah ada yang tahu nih apa itu minat, apa itu bakat. Kali ini kita hanya sharing-sharing aja, cerita-cerita aja untuk mengingatkan Sobat Skyone semua terkait tentang bakat dan minat. Minat dan bakat ya, itu suatu hal yang berbeda. Apakah teman-teman selama ini melihat itu suatu kesamaan? Enggak ya, jadi minat dan bakat itu adalah suatu hal yang berbeda. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang minat. Minat itu merupakan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita kagumi, senangi, suka gitu. Kita suka melakukan itu. Contoh, Sobat Skyone suka menulis puisi, Sobat Skyone suka menggambar, atau Sobat Skyone suka untuk membongkar, mengotak-atik entah motor, entah komputer, entah HP ya kan. Nah, itu suatu minat, kesukaan kita terhadap sesuatu yang kita senangi ya. Nah, yang kedua itu adalah bakat. Nah, bakat itu sesuatu yang sudah kita bawa dari lahir. Nah, itu ada gennya, gen dari ibu turun kepada kita, gen dari ayah turun kepada kita. Dah, bakat itu sesuatu yang sudah kita bawa dari lahir. Nah, bakat itu contohnya misalkan nih, bakat menyanyi, bakat menulis, jago menghitung, jago berbicara, begitu ya. Nah, itu merupakan suatu bakat yang kita bawa dari lahir. Ada orang yang jago berbicara, misalkan dia jago nih MC, oke dia gitu. Jago dalam merangkai kata, tapi ketika dia disuruh nyanyi, disuruh menari, dia nggak bisa menari. Malah kalau menari itu kayak kayu gitu ya. Nah, jadi itu berarti tidak ada bakatnya di situ, tidak ada genetik turunannya di situ ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Namun bakat dan minat itu bisa diasah ya. Nah, mungkin kamu hari ini belum tahu nih, kok aku nggak punya minat apa-apa, kok aku nggak punya bakat apa-apa, kok aku nggak punya prestasi apa-apa gitu kan. Nah, itu hanya saja kamu masih kurang dalam mengasah, kurang dalam melatih. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta, kita itu unik. Kita punya bakat masing-masing, kita punya minat masing-masing. Maka temukan bakat dan minat yang ada dalam diri kita, karena itu adalah mutiara diri kita ya. Nah, oke. Sekarang kenapa penting bagi kita mengetahui apa bakat dan minat kita? Nah, saat ini pasti Sobat Skyone sedang dalam masa
mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikan, ada yang dari SD ke SMP, SMP ke SMK, SMK ke perguruan tinggi, SMK ke dunia industri. Nah, dalam kita menempuh studi sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa bakat dan minat kita, ya. Bakat dan minat kita, gunanya untuk apa? Kita harus tahu tentang bakat dan minat kita. Yang pertama, supaya kita tidak salah jurusan, ya, itu sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa enjoy dalam belajar, bisa fokus dalam belajar kalau kita salah jurusan gitu. Jadi kita harus tahu jurusan mana yang kita minati, jurusan mana yang kita ingini dan didukung oleh bakat kita, ya. Nah, kalau kita udah tahu minat dan bakat kita, maka kita belajar lebih semangat lagi, ya, bisa menemukan karir dan pekerjaan impian. Gunanya kita sekolah adalah untuk menemukan karir dan pekerjaan impian kita. Contoh nih, kamu senangnya desain, ya kan, menggambar. Kemudian tiba-tiba kamu ngambil jurusan teknik mesin. Nah, kan ini suatu hal yang berbeda dan tidak linear gitu. Nah, ini pasti akan berdampak ke dalam kehidupan sehari-hari kamu. Yang pertama, kamu tidak semangat belajar. Kenapa? Itu bukan minat kamu, itu bukan keinginan kamu dan bukan bakatnya kamu gitu. Nah, jadi supaya kamu semangat belajar dan sesuai dengan minat dan kemampuan kita, ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu minat dan bakat kita agar kita semangat lagi dalam belajar, ya. Oke, selanjutnya, cara menemukan bakat dan minat yang kita inginkan, yang kita miliki, ya. Cara menemukan bakat dan minat yang kita miliki. Yang pertama, kamu harus senang dalam mencobakan hal-hal baru. Jangan pernah takut pada saat mencoba hal-hal baru, ya. Kita nggak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Contoh, kayak rasanya gula. Kamu tidak akan tahu rasa gula itu manis kalau kamu tidak mencoba. Apakah kita hanya mendengarkan yang dari orang lain saja, misalkan nih gula manis nih gitu. Itu kan kita mendengarkan opini atau pendapat orang lain. Nah, sementara kita sendiri tidak mencobakan. Alangkah lebih baiknya kita cobakan. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu akan memberi kita pembelajaran untuk kedepannya, ya. Nah, yang kedua, perhatikan sesuatu yang bikin kamu lupa waktu. Contoh, pada saat kamu sudah menggambar, ya kan, aku hari ini mau gambar nih gitu, mau desain nih, kamu menggambar. Saking asiknya kamu menggambar, kamu gak tahu kalau kamu tuh udah duduk sampai 5 jam, 6 jam gitu. Nah, berarti itu adalah minat kita, sesuatu hal yang kita senangi. Mustahil seseorang bisa tahan duduk sampai 5 jam, 6 jam kalau dia tidak senang dengan hal itu. Jadi, temukan sesuatu hal yang kamu senang gitu, kamu nggak nggak gentar dengan waktu yang kamu habiskan, ya. Yang ketiga, meminta pendapat orang lain itu sangat penting. Terkadang orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita itu memperhatikan tentang diri kita. Apa yang kita senangin, kira-kira kita bagusnya di bidang apa, itu diperhatikan sama orang di sekitar kita. Siapa orang di sekitar kita? Contoh, yang pertama, ayah dan bunda yang sehari-hari selalu dengan kita memperhatikan perkembangan kita. Yang kedua, guru-guru kita. Ingat, jangan salah ya meminta pendapat orang lain, jangan minta kepada netizen. Nanti di voting lagi, wahai netizen, kira-kira pendapatku apa? Nah, itu tidak tepat ya. Yang tepat itu adalah orang yang membersamai kita dalam tumbuh kembang kita. Contoh, gurunya di sekolah, ayah bundanya di rumah, ya. Nah, jangan juga tanyakan kepada teman, itu tidak tepat, ya. Selanjutnya, ikuti tes minat dan bakat. Minat dan bakat itu ada tesnya loh, Sobat Sky1. Itu tes minat bakat itu teman-teman bisa hubungin guru BK-nya atau datang ke psikolog juga bisa. Nah, sekarang kan udah canggih nih teknologi, ya. Internet udah ada di mana-mana. Kita udah bisa akses dengan cepat gitu. Nah, teman-teman silahkan untuk buka di internet. Lihat tuh di platform-platformnya, sangat banyak tuh platform untuk kita bisa mengikuti tes bakat dan minat,
ya. Nah, nih yang paling penting, part terakhir. Oke, yang kelima, ini yang sangat penting ya, yaitu jangan ikut-ikutan teman. Itu yang paling penting. Temukan minat kita, temukan bakat kita. Di situ nanti kita akan menemukan teman. Jangan kita ikut-ikutan teman padahal kita tidak berbakat di situ ya, karena akan menganiaya diri kita. Nah, misalkan Sobat Skywan itu hobinya gambar, hobinya desain gitu. Tapi temannya masuk ke jurusan listrik, ke TKL. Nah, karena teman Sobat Skywan ini ingin bersama dengan bestinya selalu, akhirnya Sobat Skywan itu mengenyampingkan minat dan bakat yang dimiliki, mengenyampingkan padahal kamu nih bisa dalam gambar, kamu kesampingkan, akhirnya kamu masuk ke jurusan listrik. Nah itu kan tidak sesuai dengan diri kita. Akhirnya apa? Nanti kita malas-malasan belajar, yang kedua kita stres dalam belajar ya kan. Nah akhirnya jadi kita tidak berkembang, potensi baik di diri kita ini tidak berkembang gitu. Nah maka dari itu jangan pernah ikut-ikutan teman. Lihat diri kita, apa minat kita, apa kesenangan kita, apa keinginan kita. Yang kedua, apa bakat yang kita miliki, dan yang ketiga, mampu nggak kita di situ ya. Nah, contoh nih di SMK Negeri 7 Batam, untuk teman-teman yang saat ini Sobat Skywan pada saat ini nih ingin masuk ke jenjang lanjutan. Mungkin saat ini tamat SMP lah misalkan gitu. SMP kan belum ada nih jurusan. Sobat Skywan bingung nih. Sekolah lanjutan itu kan banyak, ada SMK, ada SMA, ada MA gitu. Nah ini sekarang Bu Putri contohin nih untuk yang pengen masuk ke SMK. Ya, yang masuk SMK ya, keren loh masuk SMK. Ada yel-yel semangatnya. Apa, mau tahu nggak? Ya, Bu Putri spill dikit nih ya. Yel-yel semangatnya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Negeri 7 Batam, inovatif dan berbudaya. Nah, itu menyemangatkan kita. Itu adalah semangatnya anak SMK ya. Kita berkenalan sedikit dengan SMK Negeri 7 Batam. SMK Negeri 7 Batam itu memiliki jurusan-jurusan terbaik, jurusan-jurusan yang sangat luar biasa ya, yang pastinya bisa untuk mengakomodir minat dan bakat yang Sobat Skywan punya. Contoh, Sobat Skywan nih seneng nih dalam coding-codingan, seneng nih buat program, bisa banget masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak ya kan. Nah, Sobat Skywan seneng nih bongkarin listrik, otak-atik listrik, misalkan lampu mamanya di dapur konslet. Tapi Sobat Skywan udah bisa nih perbaiki, bisa banget masuk ke jurusan TKL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, Sobat Skywan suka nih menggambar, suka bikin desain-desain. Misalkan temennya bikin desain, aku mau ulang tahun nih, bikinin aku desain kartu ucapan dong gitu. Nah, Sobat Skywan seneng ya kan untuk bikin itu. Nah, bisa banget Sobat Skywan itu masuk ke jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Udah 3 ya, rekayasa perangkat lunak, teknik ketenaga listrikan, desain komunikasi visual. Nah, untuk teman-teman yang seneng nih bongkar pasang laptop, bongkar pasang komputer, pasangin wifi, bisa banget masuk ke jurusan teknik komputer dan jaringan. Kita ada jurusan baru ya, yaitu yang hobinya bisnis, yang bisa berbisnis, ada minatnya di situ, ada bakatnya di situ, bisa ngambil nanti bisnis retail ya. Jadi tergantung dari minat dan bakat yang Sobat miliki ya. Nah, jadi temukan yang menjadi minat dan bakat kita agar nanti dalam merencanakan karir, memilih karir, nanti Sobat Skywan bisa merencanakan masa depan dengan indah, menemukan pekerjaan impian yang sesuai dengan keinginan kita. Yang menjalani kehidupan adalah kita, yang mengusahakan kehidupan adalah kita, yang menikmati hasilnya adalah kita. Oke, baik.
Sobat Skywan, mungkin demikian dulu nih bincang-bincang kita pada hari ini. Nggak terasa ya, udah beberapa menit gitu kita bersama. Mungkin nanti pada saat Sobat Skywan ingin membahas sesuatu, boleh nanti di request ya, di request pengen bahas apa. Kita akan cerita-cerita lagi terkait dengan masa depan pastinya ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow Skywan Podcast ya. Langitkan semangatmu, suarakan inspirasimu. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.